Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izin dan kuasa kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingganya kita bisa sama-sama menghadiri pembelajaran tentang pendidikan agama Islam pada siang hari ini. Salam serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan hidayahnya sampai kepada kita sekalian yang masih setia mengikuti ajaran-ajaran beliau. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Mendaftar hadir ke adik-adik sekalian ya. Harap tenang. Kelas 9C. Adrianto Abdul, Aldianto Ibrahim, Fahri Abdullah, Febrianti Bilondatu, Ilyas Talib, Alfa atau Alfa. Ismirasti Ahmad, Isna Adam, Muhammad Ansar Ibrahim, Natalia Husain, Putri Nabila Arsyad, Rafli Mohu, Reja Yusuf, Sri Santika Aga, Suci Usman, Baik adik-adik, jadi materi pada hari ini yaitu kada dan kada. Jadi kada itu yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azal. Zaman azal itu yaitu zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Kemudian kadar itu adalah terwujudan dari kadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Kadarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Nah, ada yang tahu tidak contoh kadar? Kada itu adalah ketetapan yang sudah Allah tentukan sejak zaman azal. Contohnya apa? Ada yang tahu? Sebelum diciptakannya manusia, kada itu sudah ada. Tidak.
Contoh, saya beri gambar. Umur manusia sudah ditentukan sejak zaman ajal itu, sebelum diciptakan manusia. Itu kadar. Jelas? Ada lagi yang lain? Rezeki. Nah, tentang gaya gravitasi bagus. Kematian bagus. Ada lagi? Kiamat bagus. Ada lagi? Hai. Bagus. Ulang. Ada lagi yang lain? Ketua kelas? Apa lagi? Manusia. Usia. Oh, maaf. Usia, bagus. Ada lagi yang di sebelah sini? Bumi berbentuk bulat. Ada lagi? Sekarang kita pindah di kadar. Ada yang tahu tidak contoh kadar itu? Jadi di sini dijelaskan bahwa kadar itu adalah suatu perwujudan yang telah ditetapkan Allah dalam kadar tertentu sesuai kehendaknya. Jadi ini kadar ini adalah diciptakan sebelum kita diciptakan. Contoh, kita mati, kita meninggal di umur berapa? Oh, profesi kita dari apa, entah dari apa itu. Kadar ini adalah wujud dari kadar. Saya kasih contoh dengan yang sama yang tadi. Contoh, kadar saya telah sebelum saya dilahirkan, sebelum saya masih di angan-angan, saya sudah ditentukan oleh Allah, saya meninggal pada umur 60 tahun. Contoh. Jadi, kadar adalah perwujudan dari kadar. Nah, pada tepat saya usia 60 tahun, maka saya meninggal. Itu adalah kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian next, kadar juga bisa dikatakan ada kata lain dari kadar yaitu takdir. Takdir merupakan sebuah sebutan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menulis segala peristiwa yang terjadi baik kepada alam maupun manusia. Takdir itu terbagi atas dua. Takdir apa, Bang? Takdir mutlak dan takdir murad. Oke. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar atau usaha manusia dengan cara berusaha dan berdoa. Contoh takdir mu'allaq yaitu rezeki, kesehatan, jodoh, dan seterusnya. Oke, tidak masalah. Oke, kemudian takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah yang sudah pasti berlaku. Jelas? Ada yang tahu contohnya? Takdir mubram itu yang sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Jadi contoh takdir mubram adalah kematian dan ada yang tahu tidak manfaat belajar kadar dan kadar? Manfaat belajar kadar. Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Apa? Apa tadi?
bisa mengubah diri agar lebih baik. Ada lagi? Bisa mengubah diri agar lebih baik. Karena apa? Oke, mempercayai takdir bagus. Ada lagi? Menenangkan jiwa. Ada lagi? Oke. Kenapa manfaat mempelajari keadaan-keadaan itu bisa menenangkan jiwa? Karena pada dasarnya kalau kita mengimani keadaan-keadaan, maka kita akan berpikir bahwa segala sesuatunya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita mendapat musibah, kalau orang yang beriman kepada keadaan-keadaan, maka dia akan berpikir tenang karena dia berpikir bahwa segala ketentuan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika orang yang tidak mengimani keadaan-keadaan, dia akan gelisah. Karena kenapa? Segala sesuatunya, segala kegiatannya sudah berkaitan dengan dunia tanpa dihadirkan Allah di setiap kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang tadi? Menentuk, mempercayai takdir. Orang yang mengimani keadaan-keadaan, dia akan percaya takdir. Dia akan mempercayai takdir. Karena takdir itu yang bisa mengubah adalah Allah. Walaupun kita sebagai manusia, kita berdoa dan berdoa, kemudian Allah tidak mengabulkan permintaan kita, maka permintaan kita itu tidak akan pernah terkabul. Oke, jelas? Ada lagi yang satu? Bisa mengubah dirinya jadi lebih baik. Kenapa kita mengimani keadaan-keadaan bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik? Karena segala sesuatunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika kita ada masalah, biasanya kalau zaman sekarang itu mungkin status. Insya Allah dia ini bagian-bagian. Oh, jadi tenang tidak? Masa? Ada yang begitu tidak? Tidak. Ubah status di FB, di WA, baru story di IG. Iya tuh? Ada yang begitu? Tidak apa kalau ada. Kalau orang yang beriman kepada keadaan dan kata, maka ketika dia mendapat musibah, ketika dia mendapat masalah, maka itu seseorang itu akan berpikir bahwa itu adalah teguran dari Allah supaya orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Siswa Kita bagi siswi yang 3 kelompok saja. sekolah diundang Coba hitung dari ke sini. ruangannya Ibu. 2, 3. Sekarang disampaikan kepada siswi yang akan mengikuti Go, Rizky. sepak bola 2, 1, diundang untuk 2, ruangannya Ibu. 2, 1, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. 3, Angka. 1. Oke, mana yang kelompok yang silakan sebelah sini. Angka 2 di sebelah sini dan angka 3 di sebelah sini. Oke, ayo. Oke, sekarang mau main talking stick. Jadi ini tongkat ini, maaf ini anggap saja tongkat ini, gimana? Kelompok ini bernyanyi, kemudian kasih pelajaran ini tongkat. Habis lagu, contoh, habis lagu tak pegang sama dia yang saya kasih pertanyaan, terus jawab. Jelas? Ya. Jelas yang sebelah? Ya. Oke, kita mulai. Halo Bandung. Oke, mulai 1, 2, 3. Sebutkan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo
pertanyaan saya, sebutkan, ini kan materi kada dan kadar. Kalau kada itu ketentuan yang ditentukan sejak zaman ajal. Kalau kadar adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan contoh kadar. Orang melahirkan. Apalagi? Oke, kematian. Bagus. Tepuk tangan dulu. Next, kelompok. Oke, kelompok 2. Apa lagu kebangsaan yang bagus ya? Indonesia Pusaka. Garuda Pancasila. Oke. Mulai Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sama. Cuci. Oke, sama. Bagaimana mau memperkuat kita? Oke. Suci, saya beri 1 pertanyaan. Sebutkan contoh takbir mu'allaq. Contoh takbir mu'allaq adalah rezeki, kesehatan, dan jodoh. Oke, cuma itu? Iya. Bagus. Teman-teman. Oke, next kelompok 3. Lagu-lagu ibu kita kartun. Ibu kita kartun. Oh, itu lagu-lagu. Menyanyi sama-sama ya? Nah, kelompok 3 menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Kartini. Mulai 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harap namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar gaungnya untuk negara. Wah, Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oh, sama mana? La Rasti. Lasti. Rasti. Oh, Rasti. Oke, Rasti. Sebutkan contoh takbir mudroh. Oke, jenis kelamin manusia. Ajal panjang atau pendeknya usia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Materi pada siang hari ini yaitu kada dan kada. Kada yaitu ketetapan Allah sejak zaman ajal atau sejak sebelum diciptakannya umat manusia. Kemudian kadar adalah ketentuan atau perwujudan dari kada yang dimana adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya.
Kemudian takdir. Takdir itu terbagi atas dua. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq salah satu contohnya adalah rezeki. Kemudian ada jodoh, ada kesehatan. Dan terakhir adalah takdir mubram. Takdir mubram itu ada dua, kurang lebih ada dua. Yang pertama kelahiran, kemudian kematian. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah takdir itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun kita sebagai manusia, mau jujur balik, mau apa segala macam, kalau Allah tidak mau atau tidak ingin mengubah takdir tersebut, maka takdir itu tidak akan diurus. Oke? Jelas? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah ikut andil dan aktif dalam mata pelajaran pada siang hari ini. Jadi sekiranya saya ingin menyampaikan bahwasanya adik-adik sekalian jangan sampai bosan ataupun jenuh untuk menuntut ilmu, karena adik-adik sekalian ini adalah masa depan bangsa yang nantinya tahun-tahun ke depan akan membentuk atau akan membangun bangsa ini sendiri. Oke? Sekian. Oke, sebelum mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, sekian dari saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi